Good morning, brother and sister in Christ. Our scripture reading this morning is about the Good Samaritan. Ya, pembacaan firman Tuhan saat ini tentang orang Samaria yang baik hati. Jemaat Tuhan yang kekasih, cerita ini sangat sederhana. Cerita ini juga sangat terkenal. Nah, walaupun dia sangat sederhana, tetapi cerita ini tidak sesederhana kita melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya bahwa tidak mudah seorang dapat mengeluarkan uangnya kepada orang yang tidak dikenalnya. Mungkin ada Englishnya, English versionnya bisa ditampilkan. Can you show the English version? Oke. Ya, jemaat Tuhan yang kekasih, mungkin pada umumnya orang akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan pada imam dan orang Lewi yang melihat orang yang terluka, tetapi mereka hanya melewati begitu saja dan mengabaikannya. Mungkin dengan menawari pertolongan, mereka akan berpikir bahwa mereka rugi karena mereka harus memberikan uang, mengeluarkan uang. Mungkin juga kalau mereka menolong orang tersebut, maka akan mengganggu rencana mereka, rencana perjalanan mereka ke depan. Dan juga mungkin juga mereka berpikir bahwa ketika mereka membantu orang tersebut, mereka harus mengorbankan apa yang mereka miliki. Jadi mereka tidak mau membantu orang tersebut. Atau juga alasan yang ada pada pembacaan kita ini, mereka menganggap bahwa orang Samaria itu adalah orang yang najis. Jadi ketika mereka menolong orang Samaria itu, ketika mereka menolong orang yang jatuh pada saat itu, maka mereka najis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu mereka tidak mau menolong. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa apapun alasannya yang mereka pilih, mereka tidak menolong orang tersebut. Dan akhirnya lewatlah orang Samaria. Dan orang inilah yang menolong orang yang terluka. Orang Samaria ini telah melakukan hal yang benar. Mengapa? Karena ia menawarkan perawatan, ia menawarkan kebaikan, ia menawarkan belas kasihan. Dan kemudian ia dapat meneruskan perjalanannya. Bukan berarti dengan ia menawarkan kebaikannya, menolong orang tersebut, dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Tidak, dia bisa menjalankan perjalanannya, rencana yang semula ia rencanakan. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita melihat konteks dalam perumpamaan ini. Orang Samaria adalah orang yang dipandang sebagai musuh oleh orang Yahudi. Jadi kita lihat ada dua kelompok agama yang ada dalam perselisihan di dalam pembacaan ini. Mengapa? Karena orang Samaria percaya bahwa tempat kediaman Allah yang kudus itu adalah di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi, mereka menganggap bahwa tempat kediaman Allah yang kudus itu adalah di Yerusalem. Dan semua orang saat itu tahu bahwa Tuhan tidak mungkin ada di tempat yang berbeda, ya, menurut pemahaman mereka pada saat itu. Sehingga masing-masing menganggap bahwa apa yang mereka pahami itu benar.
Orang Samaria menganggap bahwa Allah di Gerisim, dan orang Yahudi menganggap Allah di Yerusalem. Mereka menganggap apa yang dipahami mereka itu benar, sehingga orang lain, pemahaman orang lain dianggap salah dan dianggap sebagai musuh. Jadi mereka menganggap orang Samaria itu adalah musuh mereka. Tapi seorang teolog yang bernama Tom Trigger, dia menulis bahwa Yesus sangat memperhatikan orang-orang yang terluka atau orang yang hampir mati. Dan Yesus peduli dan berpihak kepada orang yang terluka itu, dan bukan pada orang-orang yang punya kedudukan yang tinggi yang tidak melakukan kebaikan. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, perumpamaan ini tidak hanya menjelaskan tentang tindakan individu yang penuh dengan belas kasihan dan kebaikan, tetapi juga memberitahukan kepada banyak orang, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, bahwa ternyata ketika kita menolak untuk melakukan kebaikan, kita menolak Yesus sendiri yang menyuruh kita melakukan kebaikan. Yesus tidak peduli seberapa besar perbedaan keyakinan yang ada antara mereka, tetapi yang penting di sini adalah perbuatan kasih. Mereka boleh punya pemahaman yang beda satu dengan yang lain, tetapi dalam hal menolong, mereka harus memprioritaskan pertolongan itu. Mengasihi atau menolong harus bisa melampaui segala sesuatu. Walaupun kita membenci seseorang, tetapi ketika dia membutuhkan pertolongan, kita harus menolong dia. Kita ingat Paulus katakan bahwa iman, harap, dan kasih, dan yang paling besar dari itu adalah kasih. Faith, hope, and love, and the greatest one is love. Kasih. Love is beyond the adversity. Kasih itu melebihi perbedaan, kasih itu melampaui segala sesuatu. Pertanyaan bagi kita, siapakah sesama kita? Who is your neighbor? Who is our neighbor? Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah siapapun yang membutuhkan pertolongan. Itulah sesama kita. Bagaimana kita memperlakukan mereka? Dengan kebaikan dan rahmat anugerah yang Tuhan inginkan dari kita. Amin.